Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sallallahu alaihi. Yang kami muliakan para sesepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, pejabat di lingkungan Masjid Sabilal Muhtadin, para pengurus masjid, imam masjid, adik-adik remaja masjid, ibu-ibu anggota majelis taklim yang kami banggakan, hadirin hadirat jamaah salat tarawih malam hari ini yang mudah-mudahan insyaallah kita semua berharap mendapatkan rahmat dan cinta Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, tahun ini sedikit berbeda ceramah tarawihnya, karena kalau tahun-tahun sebelumnya materinya terserah penceramah, sekarang sudah diatur oleh panitia. Jadi tiap malam Bapak Ibu sekalian meskipun duduk di masjid yang sama tidak bisa berpindah-pindah, insya Allah mendapatkan materi yang berbeda dari penceramah yang berbeda. Ini ada bagusnya, soalnya kalau diserahkan ke penceramah masing-masing, kadang-kadang kita yang ceramah juga, ini sudah disampaikan belum dari masjid ini oleh teman yang lain, kan begitu. Bisa jadi kemarin penceramah A menyampaikan itu, malam ini mungkin saja sama juga, atau 3 malam berikutnya ada yang sama lagi. Tapi dengan diatur seperti ini, insya Allah meskipun sedikit demi sedikit kita akan mendapatkan pemahaman yang lengkap. Baik Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini amanah yang diberikan kepada saya oleh Ikatan Balik Sultra adalah menyampaikan materi tentang hal-hal yang dilarang saat kita berpuasa. Untuk mengetahui hal-hal yang dilarang saat kita berpuasa, ada baiknya kita sedikit kembali memahami apa itu makna daripada asyam, shaum atau puasa itu sendiri. Puasa itu bermakna imsak anis syai', mencegah dari sesuatu. Makanya ada yang mengkritik ya. Biasa kan kalau sebelum subuh ada imsak duluan sekitar 10 menit, kemudian baru subuh. Kalau dari segi makna level harfiah, sebenarnya justru imsak itu sudah harus puasa. Nah, makanya tetapi ada yang menyampaikan bahwa mulai puasa itu adalah nanti pas subuh itu. Kalau Ustaz Samir Adi Hidayat tidak setuju dengan kata imsak, katanya lebih baik tambihun, pengingat saja. Jadi sebelum net harus berpuasa, kita sudah ingatkan beberapa menit, hati-hati jangan makan minum lagi. Karena maknanya adalah imsak anis syai', mencegah dari sesuatu, maka larangan puasa adalah apa-apa yang harus kita cegah. Kalau kita hayati sebenarnya ada 3 hal pokok yang harus dicegah. Yang pertama makan, yang kedua minum, dan yang ketiga adalah nafsu syahwat.
Tetapi dari keturunan ketiganya ini ada juga hal-hal yang perlu kita cegah. Itulah sebabnya kalau boleh dikatakan, kalau sudah 3 hal pokok itu dilanggar, itu sudah dengan sendirinya batal puasanya. Bagi puasa makan sudah jelas batal, makan dengan sengaja ya. Tapi memang ada juga yang tidak sengaja, ya saat melawan puasa karena lupa atau haus langsung kali minum, ingat puasa. Kalau benar-benar dia lupa, itu masih diperbolehkan untuk melanjutkan puasa. Tetapi kalau sengaja minum, maka dengan sengaja sudah jelas batal. Kemudian meskipun kita sudah halal, yang sudah berkeluarga antara suami dan istri, ketika sudah berpuasa tidak boleh melakukan hubungan suami istri saat berpuasa. Jadi mulai subuh sampai maghrib. Kalau sudah berbuka maghrib sampai selesai sahur atau sebelum subuh lagi, itu tidak apa-apa. Nah, turunan-turunannya yang kalau yang pokoknya itu katakanlah sudah net batal, artinya tidak bisa lagi. Malah kalau yang melakukan hubungan suami istri, di samping puasanya batal, hati-hati, ada kafarat, ada dendanya. Jadi sebentar lagi puasa, tiba-tiba kita ya nggak tahan, apakah istrinya yang memulai atau suaminya, kemudian batalnya melakukan hubungan suami istri. Itu dendanya cukup berat sebenarnya. 1 kali batal puasa disebabkan oleh hubungan jima atau hubungan suami istri, itu dalam hadis Rasulullah urutan-urutan kafarat ya. Pertama, dia harus memerdekakan budak, malah lebih jelas lagi budak perempuan. Jika tidak mampu, maka harus berpuasa berturut-turut 2 bulan. Jika tidak lagi, maka dia harus mampu memberi makan fakir miskin 60 orang. Nah, ini tapi puasanya tetap batal. Kalau yang batal itu kan kita wajib untuk membayar di hari lain selain Ramadan, tetapi juga bayar kafarat. Tetapi kalau batal karena makan, batal karena minum, tidak ada dendanya. Dia hanya batal saja, kemudian dia punya hutang dan harus wajib membayar hutangnya selain di bulan Ramadan. Nah, cara membayar hutangnya, sebagian jumhur ulama menganjurkan kepada kita untuk bersegera, jangan ditunda-tunda, nanti masih lama di Ramadan berikutnya. Jadi yang pertama lebih baik, lebih cepat, lebih baik. Tapi ingat, membayarnya jangan pada hari-hari yang diharamkan berpuasa, tidak boleh. Misalnya hari raya Idul Fitri, Idul Adha, atau hari Tasyrik, 3 hari setelah Idul Adha saya membayar hutang puasa, itu tidak bisa. Jadi di hari-hari lain yang memang dibolehkan berpuasa. Hal-hal yang dilarang selain ketiga hal pokok tadi, itu bisa dari turunan-turunannya. Turunannya makan, turunannya minum, turunannya hubungan suami istri atau hubungan jima. Misalnya begini, kalau turunan dari minum, ini hati-hati. Cuma memang kalau dari turunannya ini hukumnya bisa menjadi makruh, tetapi bisa juga batal. Tapi ini sebaiknya dilarang. Kalau makruh itu kan dia tidak berdosa, tetapi dibenci oleh Allah. Dan kenapa makruh? Itu hati-hati, karena membahayakan, bisa membatalkan puasa. Contohnya turunan dari minum adalah kita berkumur berlebih-lebihan, main-mainan air berkumur. Kalau tertelan dan terasa tertelan, sudah jelas batal. Tapi kalau
Dan ada malah sebagian ulama kalau sementara berwudu sebaiknya berwudunya nggak usah dimasukkan di mulut sementara puasa, cuci mulut bagian luarnya saja, menjaga jangan sampai kita tertelan. Kemudian kalau turunannya dari makan, ini juga dimakruhkan. Hati-hati jangan memamah makanan atau mengunyah-ngunyah makanan. Takut kita dengan mengunyah makanan kemudian ada yang terselip masuk, ini bisa batal. Makanya dimakruhkan. Tetapi ada sebagian imam fikih kalau memamah makanan itu untuk bayi, untuk makanan bayi itu dibolehkan. Ini rukhsah ringan darurat karena menolong nyawa si bayi sehingga boleh punya kan ada bayi kalau keras nggak mau jadi punya baru diberikan kepada bayi itu boleh. Tapi kalau mengunyah-ngunyah tanpa tujuan hati-hati. Itu kalau tidak tertelan itu makruh. Tapi kalau sampai ada tertelan bisa membatalkan puasa. Turunan dari makan dan minum juga Bapak Ibu sekalian yang dilarang itu adalah kita misalnya memasukkan zat-zat yang mengandung makanan atau berfungsi seperti minuman. Contohnya misalnya menggunakan suntik, tapi suntik vitamin, suntik protein yang bisa menguatkan tubuh, atau suntik zat-zat tertentu sehingga kita menjadi bugar. Itu sebagai ulama sepakat itu tidak boleh. Tetapi kalau suntik untuk mengobati penyakit boleh. Ya, suntik untuk mengobati penyakit itu boleh. Tapi kalau termasuk ini infus ya, karena infus itu berfungsi untuk mengganti cairan tubuh. Itu sebaiknya ya memang batas saja karena orang sakit kalau infus kan boleh ya. Boleh tidak puasa. Jadi lebih baik ya udah sakit nanti dibayar hutang. Kalau misalnya dia tidak mampu membayar hutang sampai ketemu Ramadan lagi karena sakitnya berkelanjutan dan memang benar-benar tidak mampu, insya Allah kita tidak berat. Allah tidak memberatkan. Boleh membayar denda dengan memberi makan fakir miskin. Berapa kali kita tinggalkan, berapa kali itulah kita memberi makan. Kemudian turunan dari hubungan suami istri. Kalau hubungan suami istri jelas ya. Kalau hubungan bukan suami istri, wah sudah lebih jelas lagi. Sudah batal puasa, sudah haram, sudah berdosa. Tapi ada turunan-turunannya. Intinya melakukan hubungan suami istri adalah mengeluarkan air mani secara sengaja. Maka hati-hati adik-adik remaja, mohon maaf, jangan sampai melakukan onani saat puasa. Itu sudah jelas batal. Ini turunan daripada melakukan jima. Itu batal. Tapi kalau tidak sengaja tidur siang, mimpi basah ketemu bidadari, itu rezeki. Ya, itu rezeki. Tidak batal puasa karena kita tidak sengaja lagi tidur. Ya, siang-siang tidur lagi puasa, kemudian tiba-tiba mimpi ketemu pacarnya atau mimpi ketemu di surga bidadari, lalu melakukan hubungan suami istri tidak dengan bidadari, pas bangun rezeki, lanjutkan puasanya. Nah, itu turunan dari melakukan hubungan suami istri. Imam Ghazali, Bapak Ibu, juga menyampaikan pesan kepada kita agar puasa kita benar-benar baik terjaga. Beliau menyampaikan pesan setidaknya kita memperhatikan beberapa hal. Thayyibul ghidha wa taraful mirah wa hujja nabatul ghibah wa rafdul kadhib wa tarkul adab wa salul jawarih anil qaba'ih. Kata Imam Ghazali, ada 6 hal yang harus diperhatikan agar puasa kita benar-benar bagus. Pertama, thayyibul ghidha.
berikanlah makanan atau konsumsilah makanan yang thayyib ketika kita sedang berpuasa. Thayyib di sini pemahamannya dua. Pertama, sumber pencarian dari makanan yang kita makan itu harus halal, thayyib, dan zatnya juga halal. Pastikan yang kita pakai untuk buka dan bersahur dan makan antara buka dan sahur itu adalah makanan-makanan yang hasil jerih payah kita yang jelas halalnya. Kemudian dari segi zatnya juga halal. Gak bisa puasa tapi kemudian kami bukanya pakai daging babi misalnya. Gak bisa. Dan itu bisa merusak puasa kita, dilarang. Kemudian berikutnya adalah kita harus menghindari permusuhan, perselisihan. Yang namanya manusia kadang kita dengan kakak adik di rumah, dengan orang tua, dengan suami, dengan istri, dengan teman di kantor, dengan tetangga, kadang-kadang ada clash. Sementara puasa, tolong jaga baik-baik hubungan humanis kita, kemanusiaan kita dengan sesama. Jangan sampai ada clash, karena itu juga merusak puasa. Kemudian jangan terjatuh pada perilaku ghibah, membicarakan orang lain, membicarakan kejelekan orang lain. Ghibah itu kan memang benar, dia jelek, tapi janganlah dibicarakan, janganlah disampaikan, janganlah diceritakan kepada orang, wah si begitu. Tapi ada ghibah yang boleh. Ghibah yang boleh itu adalah ketika dia harus menceritakan saat menjadi saksi di pengadilan misalnya. Dia disumpah harus jujur menyampaikan apa yang dia lihat. Maka itu ketika dia mengungkap, oh benar dia yang mencuri, saya lihat dengan mata kepala sendiri. Memang beberapa kali saya lihat, itu kan kejelekan, diungkapkan di pengadilan, itu boleh. Ghibah dalam rangka melapor kepada pihak yang berwajib, tapi saya lihat di kejahatan bahaya kalau dibiarkan saya laporkan ke polisi, itu boleh. Ghibah untuk menyelamatkan seseorang, wah kalau saya tidak ceritakan kejelekannya ini bisa berbahaya untuk orang lain. Contohnya begini, misalnya saya pernah punya teman A, ketika berteman dengan si A, kita pernah ditipu, kita jengkel, kecewa. Suatu hari si A ini berteman dengan si C. Waduh, kasihan C, jangan sampai ketipu seperti saya. Kita ceritakan, orang C, hati-hati bergaul dengan si A. Ya, ceritakan sendiri. Mudah-mudahan sih dia sudah tobat, mudah-mudahan dia sudah sadar tidak menipu lagi. Tapi hati-hati, saya hanya ingin menyelamatkan Anda. Nah itu boleh. Tapi kalau yang lain-lainnya, meskipun dia jelek, tapi diceritakan hanya untuk tidak ada tujuan atau untuk menjatuhkan, untuk mengangkat nama kita sendiri, itu namanya gitu. Kemudian kata Imam Ghazali berikutnya adalah warahul kadhib. Jangan berbohong dan harus menolak kebohongan. Kita tidak boleh berbohong. Dan ketika ada orang lain mengajak bohong sama-sama, kita harus berani menolak. Nah kemudian watarkul adalah orang puasa juga dilarang menyakiti sesama, menzolimi. Apakah menyakiti secara fisik atau menyakiti secara perasaan, menyakitkan hati? Dan kemudian yang terakhir adalah Imam Ghazali pesan kita harus menjaga seluruh anggota tubuh kita melakukan hal-hal yang maksiat dan dosa. Kita bisa tafsirkan sendiri. Yang penting tangan kita dijaga, jangan melakukan hal-hal yang dilarang. Mata kita dijaga, hidung kita dijaga, kaki dijaga, mulut dijaga, dan semua anggota tubuh kita usahakan dijaga untuk tidak melakukan dosa dan kemaksiatan. Inilah Bapak Ibu sekalian hal-hal yang dilarang dalam ibadah puasa. Ya mohon maaf karena waktunya singkat, tidak semuanya sebenarnya masih ada ya, tapi ini yang utamanya saja, tetapi Bapak Ibu bisa melihat. Makanya saya tadi menyampaikannya turunannya dari makan apa. Pokoknya intinya
Terima kasih dan mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum.